Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Dan yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan salawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Substansi Hukum Islam. Makna hakikat suatu menurut filsafat. Definisi hakikat atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, yang hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip-prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat maupun melaksanaannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan yang mengendalikan masyarakat pemeluk agama Islam. Faktor-faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Faktor yang pertama, wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi atau uji empiris, atau yang disebut dengan perbincangan dengan menutup mata. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Yang ketiga, sistematis. Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku, sehingga terhadap tahapan-tahapan mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Selanjutnya, radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan mengetahui adalah adanya asumsi berbagai titik tolak yang disebut dengan keyakinan filsafat. Yang terakhir, hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terhadap di belakangnya. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.